Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ditya. Nama saya Syaifullah Julandita. Nama saya Laura Degrita. Di sini kami akan memaparkan video wawancara kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Amal Hari Jumat dan Imam Sholat Jumat di Masjid Stay dengan narasumber langsung dari Pak Im. Sebelumnya, kami meminta maaf karena kami tidak bisa memasukkan dokumen asli tentang keuangan atau tidak bisa terlalu transparan karena kami menjaga privasi keuangan masjid yang didirikan oleh yayasan. Berikut adalah video tentang penjelasan sejarah masjid dan video wawancara kami. Masjid Nurul I'tisam dibangun sebagai pusat kegiatan ibadah dan pembinaan karakter religius bagi seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Kampus TEI Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1969 terus berkembang pesat dalam jumlah mahasiswa dan staf untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan tempat ibadah harian yang representatif. Pihak kampus bersama Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta membangun masjid yang memadai di dalam lingkungan kampus. Secara bahasa, nama masjid ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Nurul berarti cahaya, sementara Al-I'tisam merujuk pada konsep berpegang teguh pada tali agama. Nama ini dipilih sebagai doa agar masjid ini senantiasa memancarkan cahaya, hidayah, dan menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk memperkuat keimanan di tengah lingkungan akademik. Masjid ini dikelola secara struktural oleh pihak internal kampus. Pengurus PKM terdiri dari jajaran dosen, staf administrasi, serta bagian bina gedung untuk memastikan kebersihan, fasilitas, dan kelancaran kegiatan ibadah harian. Remaja Masjid Nurul I'tisam Remeni berfungsi sebagai lembaga dakwaan kampus LDK. Organisasi kemahasiswaan ini aktif menggerakkan berbagai kegiatan dakwaan kreatif sejak puluhan tahun lalu, seperti kajian keislaman, tarhib Ramadan, kegiatan tadabbur alam, hingga seminar kemuslimahan. Keberadaan masjid ini juga terintegrasi dengan program akademik kampus, di mana Stay Indonesia Jakarta menyediakan jalur beasiswa Hafiz Quran khusus bagi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan penghafalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi kepada Bapak. Bapak Iim Ruhimat. Di sini kami ingin mewawancari Bapak Iim. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak. Nama saya Syaifullah Julandita. Nama saya Nabila Putri Ditya. Nama saya Laura. Jadi di sini kita akan mewawancarai tentang digitalisasi manajemen operasional masjid, yaitu perancangan sistem informasi amal Jumat dan penjadwalan imam. Bapak hari ini kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi langsung mulai ke pertanyaannya aja ya Pak. Yang pertama itu kita bakalan nanyain tentang pengelolaan hari Jumat. Nah, kira-kira ada gak sih Pak prosedur penghitungan yang beda gitu di hari Jumat biasa sama di hari-hari biasa gitu loh Pak pengelolaannya? Di sini, alhamdulillah untuk penghitungan amal kotak itu dibukanya seminggu sekali, setiap hari Jumat, karena nggak ada amalan harian ya. Adapun kotak yang dipajang kaca itu suka disatuin nanti di hari Jumat. Oh jadi digabung ya Pak? Iya. Terus kalau misalkan dipisahin juga nih Pak, terus ada gak sih Pak biaya untuk operasional masjidnya, honor khatibnya atau buat santunan gitu? Ada untuk honor khotib, imam, bilal, dan merbot ada dari situ operasionalnya. Tapi kalau untuk santunan selama ini selalu diberikan dari yayasan. Seberapa cepat kira-kira informasi jumlah amalan di Jumat diumumkan kepada jemaah pas setelah sholat Jumat? Kalau diumumkan ke jamaah di Jumat berikutnya, Oh, di hari Jumat. ke jamaah. Tapi kalau di grup internal jamaah kampus, ya hari itu pun sehari 2 hari udah bisa. Udah langsung diumumkan. Iya. Yang selanjutnya
Siapa aja nih Pak tim yang bertanggung jawab menghitung kotak amal biasanya? Biasanya dari tim bendahara, sekretaris, di sini ada Pak Rojali, ada saya Pak Iim, ada Pak Rahmat, nah, yang buka kotak, terus nanti dicatat, ditulis, diumumkan. Apa saja kriteria yang menentukan imam dan khatibnya? Kayak misalnya kayak keilmuan, kefasihan, atau ketersediaan waktu. Nah, itu semuanya pasti. Yang jelas syarat-syarat untuk imam baik secara fikih terpenuhi. Ya, dia orang yang paham betul minimal tentang agama, tentunya juga dari akhlaknya, dan tentunya pun jarak juga ya, pengaruh jarak. Si khotib itu dia tinggal di mana, kalau terlalu jauh dari lokasi ini kan sekali dia bisa itu dan karena kita nggak ada perbedaan transport ya, khotib mau baik yang jauh dari mana yang mana, jadi kita lebih menggunakan atau memakai khotib-khotib yang nggak jauh dari sekitar kampus. Ada juga yang jauh. 80% itu yang jauh, cuman jauh itu dari sekitar kecamatan Pulau-Gadung, enggak dari daerah timur lah, Jakarta Timur lah, enggak apa ya dari dari Jakarta juga kan yang kejangkau dengan jarak waktu setengah jam itu kejangkau dengan motor. Selanjutnya, kalau cara pengurusan menentukan jadwal imam selama 1 bulan atau 1 tahun. Untuk penugasan khotib ya, di situ ada khotib, ada muazin pertama dan ada bilal. Itu udah terjadwal untuk 1 tahun. Adapun untuk tahun berikutnya dilihat ya, dievaluasi, tapi hampir 95% itu yang tahun sebelumnya tetap sama, kecuali kalau misalkan dia pindah dan atau karena kadang ada juga penilaian dari yang berkompeten, misalkan ya dari ketua yayasan ketika hadir di masjid dulu kan Pak Haji Agus ya, misalkan beliau ternyata pas beliau hadir dan orang itu kurang pas misalkan karena entah dari alatnya, entah dari penyampaian ceramah yang disampaikan kurang pas, banyak salah misalkan ya, itu udah nggak dipakai lagi, tentunya lewat musyawarah juga. Kalau misalkan khotib nggak datang, yang badalin saya. Perasaan ada pertanyaan gitu ya. Jadi yang badalin saya, misalkan khotibnya yang nggak datang itu mendadak misalkan ya. Mendadak ya. Tiba-tiba kan ada kan kadang-kadang mau di kena macet, ada tiba-tiba mau jalan sakit perut kan. Jadi kita di sini harus sudah siap, standby ya. Ya saya insya Allah sudah siap, sudah biasa misi. Sudah biasa. Kalau daftar tetap imam dan internal kampus T atau mengundang ustaz dari luar? Kalau untuk imam harian kita lebih menggunakan imam yang ada di sini. Kalau yang imam tetap ya saya, imam tetap ya. Artinya tapi kalau misalkan ada dosen-dosen agama yang kayak di sini ya, dan nggak semua dipersilakan, tentunya kita melihat ya. Sekalipun dia profesor, kalau profesornya akuntansi kan belum tentu bisa ngimamin kan, ya tentunya yang paham agama lah ya. Di antaranya yang sering kan Pak Dr. Keji Ahmadi dan beliau yang sering. Ya kalau di luar itu kan lebih 70%-nya lebih ke saya yang biasanya duhur, asar. Sistem itu perlu dicatat pemberian honor, transportasi untuk imam dan khotib setelah bertugas atau Itu udah dianggarkan, misalkan begini ya, 1 tahun itu kan ada 52 Jumat ya. Jadi misalkan angkanya ya di sini kalau perlu tahu angkanya, misalkan dalam seminggu itu kan rata-rata 4 Jumat. Kalau 4 Jumat kita 1 Jumatnya 800. 800 itu untuk khotib 500, muadzin 150, bilal 150, berarti kan 800. Kalau dalam 1 bulannya 4 Jumat berarti kan 8 kali 4 3.200.000. Nah cuman kan dalam setahun itu ada berapa bulan yang 5 Jumat. Kalau yang 5 Jumat otomatis 4 juta ya, 5 kali 8 ya. Nah itu terus untuk pencatatan khotib setelah selesai
khotib Bilal Muadzin itu bubar Jumatan langsung dikasih, langsung tanda tangan, bukti pengeluaran seperti itu. Ada anggarannya. Ya tentunya kalau misalkan dari pemasukan kurang untuk menutupi itu selalu ditutupi oleh yayasan. Pertama itu apakah diperlukan fitur pengingat otomatis kayak WA gitu kepada imam yang bertugas beberapa hari sebelum hari Jumat? Kalau untuk mengkonfirmasi imam bila itu sehari selalu dihubungi sama saya. Berarti yang itu ya? Via WhatsApp, via telepon, ya diingatkan. Adapun misalkan dia berhalangan karena apalagi umroh, apalagi tugas ini, apa yang lagi haji. Kalau misalkan dia mengirim badal, kita terima. Kalau enggak ya kita yang selalu diingatkan, nggak harus alarm ya, enggak ya. Pokoknya satu hari sebelum, misalkan hari Kamis, ya udah kita hubungin. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya konfirmasi ini dari Masjid Stay bahwa besok jadwal khotib di sini Bapak. Udah konfirmasi sehari sebelumnya. Apakah jadwal imam dan jumlah amal perlu ditampilkan dalam satu dashboard itu Kak, biar bisa dilihat jamaah juga? Ya, di papan tulis ya. Nah, pernah diusulkan juga, tapi sampai saat ini belum kesampaian. Ya, masih diumumkan di jamaah langsung. Seberapa pentingnya penyimpanan data imam yang pernah bertugas untuk keperluan evaluasi atau penjadwalan ulang di masa depan? Maksudnya seberapa pentingnya? Sangat penting banget. Sangat penting banget karena kan kalau nggak disimpan kita nyari untuk setahun itu susah. Iya. Jadi si jadwal petugas imam bila itu udah tersimpan, ada database, ada di HP juga ada nomornya. Jadi kan kita ya, tapi tetap tiap tahun itu ada pembaharuan. Misalkan begini, di habis nih kita mulainya kan Januarinya. Nah ini kan udah bulan apa nih? Mei ya, udah berjalan hampir setengah tahun ya. Nah ketika udah mau masuk 3 bulan sebelum akhir itu, otomatis kan udah ada yang selesai tugasnya. Udah kita konfirmasi, Pak untuk jadwal tahun berikutnya, apa Bapak masih bersedia, masih bisa, masih ada waktu di sini? Oh saya bisa, catat aja seperti yang semula. Misalkan, karena kan nggak gampang, justru nggak gampang tuh begini. Misalkan Bapak A nih, dia biasa di Januari Jumat pertama. Nah dia belum tentu bisa untuk di Jumat berikutnya ya, karena kan yang jelas dia tetap di sini itu akan dia minta jadwal di seperti tahun berikutnya, karena dia di luar itu udah ngisi juga. Iya, nggak hanya ngisi di sini, di masjid mana gitu. Jadi ruang lingkupnya bahkan dia ada yang setahun itu full semua. Asal misalkan maju atau mundur 1 minggu aja udah nggak bisa. Misalkan biasa di Jumat pertama di Januari, tiba-tiba kita robah jadi di 2 Jumat kedua nggak bisa. Makanya kita diutamakan, ditanya dulu bisa. Oh bisa, saya jadi seperti ini. Adapun misalkan ada yang benturan, oh ternyata nggak bisa di jadwal itu, mau ditukar dengan yang lain, harus konfirmasi ke khotib yang berikutnya. Bapak bisa ditukar nggak dengan Ustadz ini hari ini apa Jumat ini? Kalau misalkan bisa, oke ya. Kalau enggak, ya udah mereka ngalah. Kita yang harus nyari. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah jadwal imam agar tidak terjadi bentrok atau kesalahan informasi? Punya wewenang penuh sih ketua yayasan, tapi yang di lapangan saya. Gimana ya kalau itu? Berarti 2 orang lah. Iya. Artinya nggak ada konfirmasi atas persetujuan yayasan. Jadi nggak bisa saya yang ini. Cuman kalau untuk menghubungin segala macam ininya saya. Jadi mungkin segitu aja wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
nama saya Nabila Putri Ditya. Nama saya Cecila Julianita. Nama saya Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Sepol. Lisa Laura. Berikut tentang penjelasan sejarah masjid. Belum aja. Belum ngomong. Mengapa? Sekian. Kalau dulu kocak. Sekian video wawancara dari kami. sekian video sekian video interview kita. Interview wawancara. Anak saya. Ya, banyak banget. Iya, dia. Sekian video wawancara kami. Terima kasih kepada Pak Ilim sudah apa?